Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan pada kita. Dan juga kita bersyukur atas nikmat yang berupa syariat Islam yang begitu indah dan begitu sempurna dalam mengatur tata perilaku kehidupan manusia di dunia ini. Coba bayangkan, tanpa syariat maka kekacauan pasti akan terjadi. Alhamdulillah, salah satu syariat yang sedang kita pelajari adalah mengenai pembagian harta yang ditinggalkan oleh mayit atau orang yang baru meninggal. Dan ternyata ini memang masalah besar, makanya Allah langsung mengaturnya di dalam Al-Quran. Setelah kita pelajari beberapa hal mengenai aturan pembagian ini, termasuk dasar hukum yaitu ayat Al-Quran, dan sebenarnya masih ada beberapa dasar hukum yaitu hadis. Jadi ada yang diatur oleh hadis, ada juga yang diatur oleh ijma ulama, ijma sahabat saat itu. Ya, sebenarnya menarik kalau kita bahas ini. Namun karena keterbatasan waktu, maka kita bahas bagaimana pembagiannya dan bagaimana menghitung pembagiannya. Dan sekarang kita sampai pada bagian bagaimana kita menghitungnya. Insya Allah kita akan mencoba menghitung. Ada bagian di mana pendahuluan perhitungan itu saya berikan sebagai challenge buat Anda untuk pemanasan dan untuk mengetahui istilah-istilah matematik dalam bahasa Arab. Memang agak cukup menantang, bagi saya pun menantang karena saya juga pernah sih belajar beberapa istilah bahasa Arab tapi sudah lupa, dan ketika saya harus membaca buku matematik berbahasa Arab memang cukup menantang juga, ya. Dan akhirnya saya pun mencari-cari istilah-istilah itu dan saya mencoba lagi membaca-baca lagi buku matematik yang berbahasa Arab dan cukup mengasihkan juga. Alhamdulillah, itu suatu nikmat yang Allah berikan ya. Kalau kita tidak belajar ini mungkin tidak penasaran dengan istilah-istilah Arabnya. Padahal buku Al-Jabar wal Muqabalah ditulis dalam bahasa Arab asalnya. Sehingga istilah-istilah itu sudah datang dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kita menghitung hukum waris ya? Kita gunakan kitab yang kemarin yang saya sudah share ke Anda. Dan masih ada beberapa kitab yang lain sebenarnya, tapi saya pilih ini karena di sini ada pembagian secara matematis cukup sistematis. Nah, secara matematis cukup sistematis. Karena ada juga yang langsung bagi aja jebret. Nah, gitu kita kurang sistem. Nah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai usul masalah. Apa itu usul masalah? Atau akar masalah ya, akar masalah, usul masalah, asal masalah lah gitu. Asal masalah. Kita akan bahas. Kemarin sebelumnya saya ada challenge apa itu bilangan. Di situ al-adadul awal, al-adadul ula ya. Itu artinya sebenarnya bilangan prima dan memang didefinisikan bilangan prima. Kemudian ada lagi istilah apa tadi? Di sini ada istilah lupa saya. Ini awamil itu artinya sebenarnya bilangan pembagi itu yang bisa dibagi tapi tidak bersisa. Awamil ini al-adadul aula, al-adatul aula atau ula, al-adatul aula itu bilangan prima. Memang di sini juga disebutkan dengan bilangan prima. Kemudian pembagi persekutuan terbesar. Di sini istilahnya mudha'af, mustarika basyito lil adadaini. Itu pembagi persekutuan terbesar ya, pembagi kelipatan persekutuan terkecil itu udah apa. Sedangkan ini qasimul mustarikal a'dzam itu kelipatan persekutuan kelipatan persekutuan terbesar.
Salah, apa namanya? KPK, KPB. Kelipatan persekutuan terkecil sama pembagi persekutuan terbesar. Yang ini yang pembagi persekutuan terbesar. Kalau tadi kelipatan persekutuan terkecil, saya salah istilah. Itu kira-kira mengenai istilah yang dikenalkan di yang sebelumnya ya. Yang saya jadikan challenge untuk Anda. Nah, kita kembali ke usul masalah. Usul masalah itu nanti mencari apa ya, pembagi yang sama untuk semua. Itu intinya itu. Jadi ba'da tahdidil warasatil fil mas'alati wa ma'rifati furudahum, setelah kita menentukan ya mengenai ahli waris di dalam permasalahan ini dan mengetahui furudahum, bagian-bagian mereka, kewajiban-kewajiban mereka gitu, furudahum atau bagian kewajiban-kewajiban hak-hak mereka lah, hak-hak mereka. Wanasbu hasisahum, dan bagian mereka bagian dari persekutuan. Jadi gimana ya, kan kalau asoba ada jadi satu terus bagiannya berapa gitu ya. Yatimu istakhrojal usul masalah, maka kita akan menyelesaikan, menyempurnakan dengan mengeluarkan asal masalah atau memunculkan asal. Itu apa itu asal masalah? Aslul masalah wa asghoru adadul ashamu tarokahu bihaisu yumkinu likulli sonafa minal warisina akhadha nasibahu minhu biduni kusiro, yaitu asgharo adadul ashamu atau angka paling kecil, angka bagian paling kecil ya yang ditinggalkan atau yang ada, dengan jalan mungkin ya, tiap-tiap bagian itu kita kalikan, kita jadikan pembagi atau dikalikan sehingga mendapatkan bagian yang sama gitu intinya, yang bisa proporsional untuk dibagi kembali gitu loh. Kira-kira arti ininya begitu. Oke, kita lanjutkan dengan keadaan kaifiyatu tahdidul usul masalah. Keadaan-keadaan ketentuan dari usul masalah. Jadi keadaan-keadaan usul masalah ada beberapa keadaan. Nah, ini yang bagus karena dia sistematis membagi dalam beberapa keadaan gitu ya. Oke, untuk keadaan pertama bisa kita jelaskan di sini. Idza kana bainal warasati sahibul furud wahidan fakot. Jadi keadaannya adalah di antara para ahli waris itu yang mempunyai ketentuan, ashabul furud itu mempunyai ketentuan sepertiga, seperempat atau itu namanya ashabul furud ya. Nah, itu hanya satu saja, yang lain asobah. Nah, itu. Jadi keadaan pertama adalah yang mempunyai bagian tetap atau ashabul furud yang mempunyai bagian tertentu itu hanya satu. Apa keadaan pertama? Yang mempunyai bagian itu hanya satu. Nah, ini keadaan pertama. Ada keadaan ahli waris. Satu, yang punya bagian tertentu hanya satu. Nah, ini kayak ini jauzun suami itu seperempat. Kalau punya anak, maka ada anak itu asobah. Jadi cuma satu. Itu contoh keadaannya. Itu keadaan yang pertama. Cukup.